dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Hongyaku Tsuyaku 2 yang merupakan lanjutan dari Hongyaku Tsuyaku 1. Kalau di Hongyaku Tsuyaku 1 kita nerjemahin baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Translator atau jadi interpreter ya, dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Nah, kalau Hongyaku Tsuyaku 2 itu sebaliknya ya, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Mata kuliah ini tingkat kesulitannya relatif tinggi karena kita harus mereproduksi bahasa Jepang ya, di mana bahasa yang merupakan, jadi bahasa targetnya itu bahasa Jepang yang merupakan bahasa yang sedang kita pelajari sekarang. Kenapa tingkat kesulitannya lebih tinggi? Karena kita kan sedang belajar bahasa Jepang ya, jadi pasti ada keterbatasan dalam pengetahuan bahasa. Terus selain itu ada juga untuk mereproduksi itu kan tidak cukup pengetahuan bahasa saja ya. Pengetahuan bahasa yang saya maksud ini adalah misalnya kalian hafal kata-kata apa aja, terus ngerti tata bahasa yang mana aja gitu ya. Terus bisa merubah-rubah bentuk verba, misalnya dari tabemas jadi taberu, jadi tabete, jadi tabeta ya gitu. Pengetahuan seperti itu namanya pengetahuan bahasa. Terus selain pengetahuan bahasa, untuk mereproduksi bahasa Jepang ya dari bahasa Indonesia, kita juga memerlukan pengetahuan sosiolinguistik ya, pengetahuan bagaimana bahasa itu dipakai di masyarakat ya. Contohnya, salah satu contohnya kayak yang Acil kemarin ya. Kalian nerjemahin komik kan ya, Acil kemarin. Itu kan ada juga dari kalian yang nggak tahu bahasa Jepang yang digunakan di konteks keluarga antara bapak sama anak tuh gimana sih bahasa Jepangnya ya. Jadi kadang pengetahuan, karena tidak adanya pengetahuan itu, tidak adanya input ya mengenai itu, jadi ada terjemahan yang menggunakan ragam bahasa desmas gitu ya, atau yang sopan banget ya. Jadi efeknya seperti itu, dan itu ya mau nggak mau ya, kita kadang nggak bisa punya pilihan banyak ya selain menghasilkan yang dengan apa yang ada di kepala kita ya, begitu ya udah nggak apa-apa. Ya, hanya saja di mata kuliah ini kita belajar coba menyadari lebih banyak ya mengenai unsur-unsur yang tadi saya bilang. Seperti itu. Jadi meningkatkan kesadaran ya. Terus dari perjalanan kita saya juga mengerjakan tugasnya ya. Jadi dalam perjalanannya saya juga melihat adanya, jadi sulit mereproduksi bahasa Jepang itu karena adanya tingkat kesadaran kita terhadap bahasa kita sendiri ya, bahasa Indonesia itu ada kemungkinan rendah gitu. Jadi ada kemungkinan seperti itu yang saya lihat ya dari hasil terjemahan kalian. Jadi selain kemampuan pengetahuan bahasa, pengetahuan sosiolinguistik terkait bahasa Jepang, kita juga perlu meningkatkan kesadaran terhadap bahasa ibu kita sendiri ya. Seperti itu. Terus selain tadi kan yang diperlukan untuk mereproduksi bahasa asing itu pertama pengetahuan bahasa ya, bumpo segala macam yang kayak gitu, kosakata ya. Terus pengetahuan sosiolinguistik ini berkaitan sama penggunaan bahasa Jepang atau bahasa asing itu di masyarakatnya, realnya kayak gimana sih. Terus ada lagi, satu lagi adalah pengetahuan berkaitan sama pragmatik ya. Pragmatik ini pengetahuan mengenai, contohnya ya yang konkret, mengenai pemilihan jenis ragam bahasa. Misalnya kayak kemarin itu kan ada nerjemahin artikel juga yang COVID-19 atau yang Myanmar kemarin, itu kan bentuknya lebih ke artikel yang biasanya kalau artikel atau karya ilmiah itu diterjemahkannya jadi bentuk futsuke ya, bukan bentuk desmas begitu ya. Jadi
banyak sekali pengetahuan yang dibutuhkan. Jadi wajar kalau misalnya kita masih belum merasa belum maksimal gitu ya. Wajar banget ya. Jadi karena keterbatasan itu, kadang karena kita juga tidak bisa melakukan banyak hal gitu untuk berusaha menutupi kekurangan itu PR-nya banyak banget gitu ya. Jadi makanya dalam pelaksanaan mata kuliah ini saya nggak terlalu mementingkan kemampuan bahasa Jepang kalian, tapi mementingkan prosesnya, kalian menjalani prosesnya itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Terus dari ini pertama saya ngomongin dari sisi saya dulu ya, nanti saya juga berharap kalian juga bisa cerita tentang sisi kalian sendiri ya dari mahasiswa. Nah, terus dari perjalanan kita mengerjakan tugas-tugas juga saya melihat, sebelumnya itu saya selalu menekankan bahwa untuk kita tuh sebagai penerjemah modal dengkul pilihannya sedikit dengan keterbatasan kita. Kalau kita nggak melakukan hal yang lebih ya, maka hasil penerjemahan kita tuh nggak lebih dari literal translation aja bisanya gitu, penerjemahan harfiah aja. Nah, untuk meningkatkan tingkat kualitas hasil terjemahan kita, salah satu yang bisa dilakukan adalah research ya. Saya bilangnya research, tapi ya intinya cari informasi di internet ya. Sekarang kan internet bisa diakses ya. Lebih mudah daripada zaman saya dulu tahun 99 2000 itu masih modemnya bunyi pi ki 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 gitu. Terus mesti nunggu buka satu halaman aja tuh bisa bikin Indomie dulu satu porsi gitu ya. Jadi saya masih ingat sih bunyi modemnya itu ya. Jadi sekarang itu udah lebih mudah mencari informasi. Jadi kalian tuh sebenarnya diuntungkan sebagai, walaupun dibilang penerjemah modal dengkul juga enggak modal dengkul banget gitu. Ya, kalau saya sih masih ngalamin dari pakai kamus buku doang ya, nerjemahin ya, bener-bener dari nol gitu. Jadi makanya saya selalu bilang penerjemah modal dengkul tuh ya modalnya cuman kemauan aja gitu, kemauan untuk mencari tahu lebih lagi gitu. Soalnya kenapa saya menekankan research ya, menekankan belajar ya, menekankan mencari informasi lagi di luar sana, itu karena kita nggak mungkin gitu menerjemahkan itu dengan apa yang ada di sini semua gitu, nggak mungkin karena kita terbatas. Makanya kalau kalian sudah bisa mencari informasi, menggali informasi itu kualitas kalian sebagai penerjemah itu udah oke. Tapi kalau udah ada rasa enggan, rasa gimana gitu, aduh males banget, udah gimana udah, nah itu perlu ya dipertanyakan gitu. Ya mungkin memang nggak minat orang kan macam-macam ya. Kita juga nggak tahu kalian di sini masuk ke kelas ini mau dengan tujuan apa, kan saya nggak tahu gitu. Ada yang mungkin ya hari sensei bisa dapat A lah, gimana juga pasti dia mah gini misalnya ya, kan ada juga, nggak menutup kemungkinan ada yang begitu ya. Tapi ada juga yang benar-benar mau belajar gitu. Jadi saya juga nggak tahu, ini dugaan ya, saya bukan berarti menuduh, mohon maaf kalau ada yang tapi kemungkinan adanya motivasi yang lain itu pasti ada, kemungkinan itu pasti ada, dan saya nggak tahu gitu, makanya saya buat asumsi gitu ya. Tapi bukan berarti menghakimi kalian seperti itu, bukan ya, dugaan aja, ada yang seperti ini mungkin ya gitu. Dan itu bukan masalah buat saya juga gitu. Jadi saya nggak terganggu dengan kondisi itu gitu. Jadi tapi kalau misalnya kalian tetap dengan kondisi seperti itu, tidak ada keinginan untuk mencari tahu lebih ya, dengan research, dengan mencari tahu lagi, mengumpulkan informasi, kondisi itu tuh nanti ya nggak menguntungkan kalau kalian jadi benar-benar bekerja sebagai penerjemah gitu. Karena mau nggak mau kalian harus cari tahu, nggak mungkin. Jadi semua penerjemah itu pasti posisi belajarnya ya, posisi badannya waktu belajar itu yang penting banget.
mau pengetahuan bahasanya canggih juga, tapi kalau misalnya lengah ya, nggak belajar, nggak mempersiapkan, itu ya sama aja kualitasnya, nggak akan kepake gitu. Jadi apa namanya, itu dari pengalaman saya pribadi juga ya. Jadi dari apa namanya, yang pernah saya lihat itu seperti itu, dan saya pun menjalaninya seperti itu. Tapi sekarang udah jarang nerima kerjaan. Mungkin karena udah banyak kali ya orang yang bisa bahasa Jepang. Kalau tahun-tahun lalu masih ada, masih bisa, masih nerima kadang sedikit-sedikit nerjemahin gitu ya. Kalau interpreter udah hampir nggak ada ya. Terakhir tuh 2019 ya, jadi MC. Tapi kalau di kampus sih kayaknya ada sih, tapi nggak, bukan pekerjaan kampus jatuhnya ya. Nerjemahin kayak gitu ya. eh Kalau penerjemah itu juga macam-macam sih sebenarnya. Penerjemah atau translator atau interpreter itu juga macam-macam. Ada yang dia tuh menghususkan di bidang tertentu aja, misalnya industri aja misalnya. Ada juga yang saya fokusnya di dunia ini aja, retail, atau dunia apa namanya, food and beverage misalnya ya. Ada yang fokus ke situ, ke satu bidang. Tapi ada juga yang segala juga dikerjain gitu. Kayak saya termasuknya itu, karena dorongan ekonomi ya kalau saya. Jadi ada kerjaan ya saya mau gitu ya. Jadi, dan kenapa saya begitu, selain karena dorongan ekonomi, karena saya juga pengen merasakan sendiri sebagai apa ya, terlibat sebagai praktisi ya, supaya tahu kondisinya tuh kayak gimana sih, supaya bisa saya bawa ke dunia pendidikan gitu. Jadi saya nggak pernah mempertimbangkan ini dengan pekerjaan ini saya kira-kira dirugikan atau diuntungkan ya gitu. Maksudnya dirugikan dan diuntungkan itu ini saya kuasai atau enggak gitu ya. Saya bisa kuasai atau enggak. Kalau kira-kira nggak bisa, saya tolak kerjaannya. Kalau kira-kira saya bisa, saya ambil kerjaannya gitu. Jadi saya nggak mempertimbangkan itu, rata-rata saya terima aja gitu ya. Ya karena butuh. Gitu. Nah, jadi makanya selalu saya tekankan researchnya gitu. Kalian bisa punya tenaga dan waktu yang lebih nggak untuk ini gitu. Kayak gitu. Itu sih harapannya ya, harapan saya, termasuk rencana saya juga. Berharap kalian bisa karena kalau mengandalkan kamus, mengandalkan itu saja susah gitu ya. Jadi di sini juga saya nggak berusaha nggak menilai saklek gitu ya. Oh ini kamu kurang T atau kecilnya kurang, salah gitu. Nggak begitu juga gitu. Kita sama-sama coba ngembangin diri di sini, men-challenge diri kita sendiri supaya bisa melakukan lebih gitu ya, tanpa ada kekhawatiran nanti nilai gue gimana gitu kan ya. Itu tujuan saya, itu harapan saya, itu apa yang sedang saya lakukan sekarang. Nah, tapi kan penerimaan setiap dari kalian tuh pasti beda-beda ya. Harapannya saya begini, harapannya A, tapi kalian harapannya B misalnya. Nah, akhirnya nggak cocok gitu ya, nggak ketemu. Nah, saya berusaha meminimalisir itu gitu, supaya kalian tuh bisa mendapatkan apa namanya, kebutuhan yang kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian gitu, sebagai pembelajar. Sama-sama saya juga pembelajar sebenarnya ya. Itu dari saya. Nah, silakan sekarang saya pengen dengar cerita dari kalian gitu ya. Silakan, bisa ngobrol apa aja tanpa ada pengaruh kemana-mana, nilai aman pokoknya. Silakan, sambil makan siang juga boleh, silakan. Ada yang mau cerita? Kalau researchnya sendiri gimana? Bisa nggak kemarin? Bisa cari tahu ya? Atau udah putus asa, akhirnya udah dah pakai
kamus aja gitu, kamus aplikasi gitu. Saya pengen denger cerita yang kayak gitu, bukan mau ini ya, bukan mau tuh kan lu mah kayak gitu jadi makanya susah ntar ya, bukan mau gitu ya, cuman gimana ya kalau nggak tahu kondisi sebenarnya saya juga susah buat ngarahin kelas ini gitu. Sebagai fasilitator saya kasih fasilitas, tapi fasilitas ini berguna atau enggak gitu loh, itu perlu suara dari penggunanya. Ya, berharap bisa ngobrol, silakan. Kalau saya, Ya, silakan. dia dulu, dia dulu. Iya, tenang, tenang. Dari situ sih lumayan ngebantu banget sih. Enggak kedengeran. Beberapa Sorry. serius. Kecil. Kedengeran gak sih? Ya, kedengeran sekarang. Kok Iya, saya kayak dari yang saya kasih keyword itu kan apa ada beritanya tuh, sebenarnya dari berita itu kayak banyak banyak kalimat-kalimat yang sama gitu yang bisa kita cari gitu. Jadi sangat membantu. Oke. Sip, makasih dia. Silakan yang lain, ada lagi? kalau dari saya sih ya sensei untuk mentranslate suara saya kecil. Enggak, oke, kedengeran. Yang pertama tuh saya nyari di situs apa ya namanya sih, bentar, namanya Weblio, Mm-mm. NGGN ketik Weblio JP. Mm-mm. Itu bisa translate Indo ke Jepang juga. Nah dari situ saya cari kalimat yang buat saya itu nggak tahu, tapi terkadang ada satu kosakata artinya banyak di Jepangnya. Oke. Nah karena banyak jadi saya riset lagi di Google kayak gimana, atau enggak saya mau cari langsung dari itunya apa, dari keyword yang sensei kasih itu tentang nyamar gitu. Gitu aja sensei. Oke, makasih Arya. Jadi Arya sudah Karena gitu membantu banget sih. iya, jadi Arya udah melakukan proses dengan baik ya. Ya, dia juga makasih banyak. Iya, jadi pertama nerjemahin itu ya apa ya, susah-susah gampang ya. Kalau udah biasa itu gampang banget sih. Tapi kalau awalnya, ya silakan. Google Translate kadang juga ngebantu sih Iya memang. Saya juga sebenarnya. untuk mencari satu kata doang, Iya. satu kosakata itu doang. Oke. Kalau untuk satu kalimat itu kadang aduh saya up deh. Iya, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya dari awal juga saya selalu bilang, memang nggak pernah melarang pakai Google Translate, tapi apa ya, selalu menyarankan untuk menghindari itu, karena kalau untuk pembelajar bahasa Jepang yang jam terbangnya sudah lebih lama ya, sudah punya kemampuan untuk menyesuaikan sisi gramatikal, terus ada kemampuan pengetahuan sosiolinguistiknya juga gitu ya, itu membantu banget. Saya juga pakai soalnya. Tapi kalau misalnya setelah menghasilkan terjemahan tidak bisa menilai ya, tidak bisa menyesuaikan ini sesuai dengan konteksnya atau enggak ya gitu. Nah, kalau tidak bisa menilai seperti itu, tidak punya kemampuan menyesuaikan, itu beresiko gitu loh. Pertama, resikonya yang pertama itu hasil translate-nya nggak sesuai dengan harapan. Pertama, tidak sesuai dengan konteks ya. Yang kedua, pengaruhnya itu nggak bagus buat kalian. Maksudnya nggak bagus ketika kalian kan sekarang sedang berusaha belajar, sedang berusaha menguasai ya, menyerap gitu, berusaha menguasai bahasa Jepang nih, supaya mampu gitu ya memproduksi bahasa Jepang. Kalau misalnya banyak bergantung kepada Google Translate atau aplikasi sejenis untuk memproduksi bahasa asing yang kalian tuju ya, kemampuan produksi kalian ya, kemampuan kalian sebagai pabrik bahasa Jepang itu melemah ya.
logikanya simpel banget ya. Kalian jualan gado-gado tapi nggak bisa bikin gado-gado gitu. Yang bikin orang lain, dikasih ke orang lain, dititipin kayak lu yang bikin ya, ntar gue yang masarin gitu, gue yang punya merek nih gitu, gado-gado Hari misalnya, tapi Hari nggak bisa bikin gado-gado gitu. Itu simpelnya kayak gitu. Itu yang saya khawatirkan ya, bukan masalah sekedar harus begini, bukan, tapi kedepannya kalau kalian terus bergantung ya, cara bergantungnya juga macam-macam loh. Ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Jadi saya pengen kalian tuh ngelihat itu gitu, bukan mau maksain pendapat saya, bukan, tapi ada efek sampingnya gitu. Bukan sekedar oh iya udah beres gitu, kerjaan sama Hari Sensei udah beres dah gitu. Kerjaan sama saya emang udah beres, tapi apakah nanti nggak apa-apa gitu ke depannya, efeknya ada loh gitu. Ya, itu yang mau saya obrolin sebenarnya dari awal gitu, tentang Google Translate ini ya. Jadi itu yang prihatin sebenarnya kalau ada yang masih pakai gitu ya. Ya oke sih buat menyelesaikan masalah di waktu yang singkat ya itu oke misalnya. Tapi kalau kedepannya masih bergantung dan cara bergantungnya itu tidak baik ya, tidak nggak bagus gitu ya, itu ya pengaruhnya ke kalian sendiri gitu ya, bukan apa-apa. Itu sih kekhawatiran saya ya, itu kekhawatiran saya ya. Ada lagi silakan yang mau berpendapat. Kalau saya sih riset itu penting sih memang, tapi kalau saya sih emang agak kurang, maksudnya kurang niat gitu sih kalau riset untuk lengkapnya gitu. Kalau saya risetnya lebih ke, misalnya saya kasihnya tentang apa, udah saya cuma cari seputar di situ aja. Misalnya kayak seputar tentang Myanmar kemarin, saya cuma cari seputar awal mula kejadiannya aja udah. Kisahnya saya malas baca gitu sih. Oke. Situ doang kalau saya. Ya, makasih Wawan. Nama kecil saya sih sebenarnya. Agak awkward gitu. Ya, jadi bagus sekali ada kesadaran seperti itu, nggak apa-apa. Memang masalahnya tuh di situ bisa jadi gini. Selain tadi ya kemampuan bahasa, kemampuan sosiolinguistik, kemampuan pragmatis, ini mempengaruhi tiga pengetahuan ini mempengaruhi kualitas produksi bahasa asing kita. Nah yang kedua, kalau masalah dari di luar hal ini, satu lagi yang mempengaruhi itu ya kemampuan kita research ya. Jadi sejauh mana ya kalian bisa meluangkan waktu dan tenaga untuk research ini sangat mempengaruhi kualitas hasil terjemahannya. Tapi kan kita juga ini masih belajar ya. Kalian juga masih ya pembelajar bahasa Jepang yang bisa dibilang pemula gitu, baru mulai belajar ya. Dengan adanya kesadaran itu aja udah cukup sih menurut saya ya. Bahwa udah menyadari oh ini penting sebenarnya. Dari research ini saya bisa dapat kata-kata yang mungkin pas dengan konteks yang mau saya sampaikan di bahasa asing gitu. Ada kesadaran seperti itu udah bagus ya. Jadi tinggal sedikit-sedikit di challenge lagi dirinya ya, supaya bisa terbiasa ya. Seperti itu ya. Makasih. Ada lagi yang mau cerita, silakan. Ya. Ceritanya boleh apa aja ya, boleh, silakan. Apa ada ini? Apa ada benih-benih dendam sekarang di hati kalian terhadap saya setelah kuliah setengah semester ini? Belum ada ya? Belum. Ada dikit. Ya semoga nggak ada sih. Malah menurut saya sistem pengajaran sensei yang paling memotivasi. Ya alhamdulillah, makasih kayak banyak. kelihatannya di-push tapi kayak bukan di-push paksa gitu ya. Iya, makasih. Saya senang banget dengarnya. Kalau emang cara kerja saya bisa bikin kalian produktif, itu saya senang banget ya. Itu tujuannya gitu. Bukan ini masalah nilai itu gampang. Cincai.
Tapi bukan itu masalahnya, ntar lu kayak gimana gitu loh yang saya pikirin. Entah nanti mau jadi apa ya, entah nanti kalian mau jadi penerjemah atau interpreter atau apa, ataupun nggak jadi penerjemah, nggak jadi interpreter, ya nggak masalah itu. Tapi namanya prosedur kerja itu di mana-mana ya sama. Mau jadi tukang apapun, mau jadi bisnis apapun, research itu kuat, pengaruhnya besar ya. Sejauh mana kalian bisa research, itu bisnis kalian juga berpengaruh ke situ, pasti dipengaruhi. Jadi mau bisnis boba juga kan kita research dulu, udah ada boba apa aja nih, boba Bobi, boba Bobo, udah si boba, si Bobi, si mana lagi tuh kan. Kita perlu research dulu kan, isinya bobanya apaan nih, semua tepung tapioka, oh kita pakai tepung terigu aja gimana misalnya. Ya kan, jadi itu dong. Jadi apa tuh, pakai tepung terigu. Ya, jadi mau kalian nanti ke depan ngerjain apapun, research itu penting. Ya, jadi di sini kita coba sedikit-sedikit ya. Jadi bukan apa namanya, dan kemampuan masing-masing itu saya juga paham, itu semua pasti beda kemampuan researchnya. Wawan yang udah bisa sampai sejauh itu, tapi sebenarnya ada yang misalnya temennya yang di bawah Wawan misalnya kemampuannya belum bisa sampai sejauh Wawan misalnya, ada juga pasti yang kayak gitu, macem-macem, dan itu nggak apa-apa gitu ya, asal ada keinginan untuk mengembangkan diri lagi, lebih lagi gitu. Jadi apa namanya ya gitu dah. Silakan yang mau cerita lagi. Gitu. Ya. Oke. Jadi belum ada yang dendam ya sama saya ya. Belum ada yang kesel ya. Alhamdulillah kalau belum ada. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau cerita sampai di sini dulu enggak bercanda. Kalau tidak ada yang mau ngobrol lagi, saya mau ngobrolin tentang UTS sama kerja selanjutnya. Oke ya. Nah, jadi rencananya begini. Ini sekali lagi saya mau menyampaikan, apa yang akan saya sampaikan adalah sebuah proposal. Ya. Kalau misalnya kalian tidak setuju, bisa bilang tidak setuju dengan proposal sensei gitu. Bisa bilang, sama sekali nggak masalah. Nanti kita pikirin lagi cari yang lain. Ya. Jadi pekerjaan selanjutnya ini kan minggu depan udah masuk ini ya, udah masuk UTS ya, udah masuk masa UTS tanggal 19 ya. Jadi apa yang aduh kaget. Apa yang akan saya sampaikan ini saya munculkan dulu. Jadi tugas tapi jadi UTS gitu. Semoga paham ya. Jadi kalian gini, kalian ngerjain ini dari sekarang nih. Ini hari ini bahannya tentang jenis plastik ya. Saya udah coba-coba cari ya. Dan mungkin ini bahan yang researchnya nggak begitu sulit gitu. Ya, jenis plastik dan karakteristiknya. Jadi ada satu lembar sih, tapi nggak selembar banget ya. Kelihatannya banyak. Kelihatannya gimana kalau menurut kalian sampai sejauh ini? Dari pandangan pertama, apakah wadidaunya yang positif atau negatif? Apakah ini Standar sih kayak biasa. standar ya? Banyak sensei. Banyak ya. Ini Standar gimana? kayak kemarin sih. Kemungkinan muncul benih-benih Nggak dendam banyak, ada. nggak banyak dan nggak dikit. Nggak, Istilah ya. paling kan istilahnya aja sih. Nah, iya. Istilahnya itu. Ya, mungkin di situ ya. Kayaknya bakal banyak Kayaknya bakal gimana? kata-kata. Iya, betul. Kata-kata. Sip. Iya, memang begitu. Ada yang istilahnya sensei, ya, betul ya. Nah, inilah yang saya harapkan bisa kalian lakukan research gitu. Kira-kira kalau mau research, itu kata kuncinya yang paling pertama apa tuh?
bahasa Jepangnya yang paling kena pertama ini dah gitu. Ini kan bahan-bahan dari kimia ya Sensei ya. Heeh. Bukan iya jenis kimia sih. mungkin plastik. Jenis plastik ya. Halo? Itu apa yang ada kaitan dengan kimia? Mm-mm. Biasanya tuh bakal muncul Nah, kata-katanya. jadi gini, kalau kalian udah mikirin bakal pakai kamus ya, menerjemahkan ini semua itu pasti susah. Jadi pertama itu yang saya anjurkan ya, pertama baca dulu, resapi dulu wacananya ya. 7 jenis plastik dan karakteristiknya. Plastik memiliki berbagai macam jenis berdasarkan bahannya. Diresapi dulu nanti ya. Terus setelah itu kalian research. Nah, researchnya di Google kan. Nah, kira-kira kata kunci yang pertama kali kalian gunakan itu apa kira-kira? Ada? Jenis-jenis plastik. Nah, jenis-jenis plastik, betul. Kira-kira jenis-jenis plastik ini bahasa Jepangnya gampang atau susah? Jenis-jenis plastik gitu. Plastik bahasa Jepangnya apa? Masa mana? Harus dicari. Plastik dulu, plastik. Nah, puraschiku kan ya? Puraschiku. Oke. Udah dapat nih. Puraschiku. Plastik itu ya puraschiku. Kaso juga bisa di kaso. Apa itu? Kaso. Halo? Kaso Kaso tuh tulisannya gimana tuh? Bisa tulis nggak? di Di chat. mana ya? Kok di kamus sih kaso plastik Kaso. ya? Ya, coba tulis deh. Ada? Oh, iya ada Sensei. Ada? Apa tuh? Coba lihat. Itu kanjinya kayak gitu Sensei. Tadi dulu. Kaso Tapi nggak dipakai sama orang. lebih seringnya pakai Hmm. kata mana ya? Plastik. Puraschiku. Puraschiku. Dipakai kayaknya. Ini aja sih. Kaso itu dari apa? Kamus apa namanya itu? Kaso. Tulisnya pakai ini. Takoboto sih. Kaso. Takoboto ayashi na. Ayashi sugiru. Iya sih. Kaso. Oh, ini nih ada nih. Ini. Kalau saya kadang carinya gini, kaso imi gitu ya. Terus dapat nih di sini. Kaso itu Kaso. Oh, ini bukan, mungkin ini ya, jenis apa maksudnya, bukan kata benda tapi ini kata semacam kata apa? Kata sifat ya. Yawarakakute katachi o kai yasui koto. lebih Seke. spesifik plastiknya gitu. Iya, jadi apa namanya? Ini merujuk ke karakteristik si plastik ini. Kayak plastik man gitu, bisa lentur gitu ya. Jadi merujuk ke situ ya. Kirain Tapi ya itu nggak salah kan sebenarnya ya, nggak salah kan. iya. Tapi ya itu yang saya khawatirkan tuh itu gitu. ini benar yang saya khawatirkan. Jadi kalau misalnya pakai begitu aja ya nanti mengarah ke jalan yang beda gitu ya. Ini yang saya khawatirin, ini resikonya ya gitu. Jadi untuk mencari tahu mengenai ini mungkin awalnya kalian bisa nyari dengan kata kunci plastik ke jenis apa bahasa Jepangnya?
jenis? Sama Ada shurui ya shurui, iya, plastik no shurui gitu ya, bisa dengan begitu ya. Jadi researchnya dulu, jangan buru-buru. Jadi gini, pengetahuan mengenai ini, mengenai plastik itu pasti ditulis banyak saya udah research juga, itu banyak banget. Ada yang susah memang bahasa Jepangnya, ada juga yang untuk anak-anak. Nah itu lebih mudah dipahami gitu. Jadi coba kalian research dulu ya sambil rebahan, nggak rebahan jadinya, sambil santai gitu ya, sambil cari plastik no shurui, dicoba-coba dulu, dilihat-lihat ya. Nanti dikumpulin satu-satu, pasti ada informasi yang bisa dipakai gitu loh, yang nyangkut gitu ya. Jadi itu saran saya, seperti yang saya sudah tuliskan di instruksi ini ya. Jadi pertama dibaca dulu bahasa Indonesianya ya. Terus lakukan research dengan menggunakan kata kunci yang kira-kira berkaitan paling dekat gitu. Misalnya tadi ya, plastik no shurui gitu. Nah, nanti dari hasil pencarian itu ya, pasti akan ada informasi-informasi lain yang bisa kalian gunakan untuk research selanjutnya gitu. Ini kalau zoomnya habis, balik lagi ya dengan link yang sama ya. Nah terus setelah mengumpulkan informasi mengenai jenis plastik, baru kita lihat lagi bahasa Indonesianya. Oh ini ternyata yang begini, nanti pasti ada begitu. Nanti baru masuk ke proses penerjemahan. Nah nanti setelah proses penerjemahan selesai ya, kita baca lagi. Ya. Oke, jadi sebentar. Ya. Sampai mana tadi ya? Pertama baca dulu teks bahasa Indonesianya, diresapi dulu apa yang ada di situ. Mungkin bisa juga menandai bagian-bagian yang kayaknya susah di bagian ini gitu ya. Mungkin bisa ditandai begitu ya. Bentar. Terus setelah itu kita lakukan research dengan menggunakan kata kunci yang paling bisa kita jangkau dulu. Ya, misalnya tadi plastik no shurui gitu ya. Nah, nanti setelah melakukan riset kan pasti muncul banyak hasilnya kan, hasil pencarian. Nah, disisir satu-satu ya. Ketika menyisir itu perlu kalian ketahui memang ada artikel yang susah dikonsumsi gitu loh. Susah untuk dipahami. Tapi ada juga artikel yang mudah dipahami, misalnya artikel untuk anak kecil gitu ya, untuk anak SD, SMP gitu, itu masih mudah dicerna kalau menurut saya. Jadi silakan cari, kumpulkan informasi yang mudah kalian pahami dulu gitu. Nanti dari hasil research yang pertama itu pasti akan muncul kata kunci lain yang bisa kalian gunakan untuk research selanjutnya gitu ya. Jadi saya harap kalian bisa masuk ke proses penerjemahan setelah melakukan research. Nanti pas penerjemahan juga pasti akan ada kebutuhan lagi cari tahu tentang sesuatu gitu, atau mencari informasi lagi gitu ya. Nggak menutup kemungkinan akan seperti itu. Nanti setelah selesai proses penerjemahannya, coba dibaca ulang lagi ya. Sudah kira-kira sudah seragam belum itunya, ragam bahasanya, desmasnya misalnya atau apanya gitu ya. Atau ada yang belum diketik atau salah ketik atau apa gitu ya, itu dicek lagi ya, baru nanti dikumpulkan sebagai UTS di minggu depan gitu, atau jadwalnya kayaknya minggu depan ya, begitu. Itu proposal saya. Silakan. Sejauh ini pilihannya memang saya nyarinya baru kemarin itu baru nemu satu
wacana ini ya tentang jenis plastik ya, belum ada pilihan yang lain. Jadi kalau misalnya memang ini kayaknya keberatan gitu sensei, kalau ini gimana gitu ya, kira-kira bisa nggak yang lain gitu ya, nanti coba saya cari lagi. Atau kalian ada ide dari kalian ya, silakan. Kalau memang ini bisa diterima sebagai tugas selanjutnya ya kita kerjakan ini sebagai tugas dan nanti dikumpulkan sebagai UTS. Jadi waktu pengerjaannya juga saya pikir ada ya seminggu ya, jadi cukup sih kalau menurut saya sih. Itu pandangan dari saya ya. Silakan, ada yang mau kalian sampaikan dulu mengenai ini? Jadi kalau misalnya sambil nunggu pendapat dari kalian, nanti dipotong aja. Kalau misalnya udah mikirin nerjemahin pakai kamus gitu ya, pasti bebannya besar karena banyak istilah-istilah yang kita nggak tahu gitu, dan itu bisa didapat hanya ketika kita lakukan research gitu. Dan saya sudah memikirkan sebetulnya beberapa alternatif ya, dan yang saya pikir researchnya mudah dilakukan adalah artikel mengenai plastik ini gitu. Ya. Kira-kira gimana? Apakah bisa ikhlas mengerjakannya? Atau ada kayaknya saya nggak akan ikhlas sensei gitu, silakan. Kalau misalnya nggak ada yang berpendapat lain, itu ya saya mau putuskan ini, kita putuskan bersama. Oke, ada yang chat. Insya Allah apa nih? Insya Allah ikhlas kan ya? Boleh dicoba sih. Boleh coba. Beli sepatu apa? Boleh coba. Insya Allah gak apa-apa sih. Ya, nggak apa-apa sensei. Awas ya, jangan dendam ke saya loh. Bercanda ya. Oke, jadi sepertinya tidak ada yang berkeberatan. Jadi kita coba dulu ya. Sekali lagi, kalau kalian takut hasilnya jelek ya, nggak usah. Kalau takut nanti hasilnya jelek terus nilainya saya juga jelek, enggak. Kalaupun hasil terjemahannya jelek, itu saya pasti kasih apresiasi dengan nilai yang tidak mengkhawatirkan. Saya jamin. Nilai yang tidak mengkhawatirkan itu minimal berapa sih? Coba saya tanya. 90 ya, jangan. Minimal yang segini saya oke, sensei masih nerima kalaupun hasil terjemahan saya jelek gitu. Berapa tuh? 70 ya, oke, nggak apa-apa. 70 80. Ya, boleh lah. 70 kali ya. Kalau 80 itu ya iya. Udah ada mungkin itu. 70 mungkin ya. Tadi sudah ada. Kali. Ya, boleh dah. Terserah dah. Yang penting maksimal gitu ya. Jadi bukan saya sih nggak masalah dengan seperti nilai-nilai kayak gitu, nggak masalah. Cuman masalahnya kalian bisa konsisten nggak gitu loh sama prosesnya gitu. Ya, asal kalian bisa konsisten, itu saya nggak masalah sama yang begituan. Itu aja sih, saya meminta prosesnya aja dijalankan dengan baik. Hasilnya itu nanti kita bisa diskusikan bersama gitu. Bukan masalah hasilnya nanti gimana gitu ya. Tapi kalau research kalian lakukan dengan baik, insya Allah hasilnya pasti baik. Gitu. Oke. Kalau tidak ada yang mau berpendapat lagi, saya putuskan ya, ini kita kerjakan dari sekarang, dari hari ini, nanti dikumpulkan sebagai UTS ya minggu depan. Nanti prosedur ngumpulin UTS-nya sama kayak dulu-dulu ya. Jadi kita tuh perlu submit kayak semacam link gitu ke portal ya. Silakan kalian lakukan seperti itu. Nanti yang penting sih ini jawabannya hasil terjemahannya dikirim ke Google Classroom aja. Nanti saya buatkan Google Classroom-nya untuk ini ya.
Oke, itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Ada yang mau kalian sampaikan sebelum ini? Jadi biar ada waktu buat riset juga, kalian silakan pakai waktu kuliah sisanya ini. Ada? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada ya yang saya harapkan itu adalah bukan hasil. Kalau lihat hasilnya bagus ya itu senang banget sih, tapi kalau kalian nggak melakukan prosesnya dengan baik, itu yang saya paling jadi kepikiran gitu. Itu yang paling yang jadi concern saya, apa sih yang saya perhatikan gitu ya, bukan hasilnya. Tapi hasilnya sih bisa kita omongin setelah itu, diskusi gitu ya. Dari diskusi itu juga kan bisa ada kesadaran oh ternyata begitu ya, dan itu mungkin jadi proses belajar gitu. Jadi nggak masalah kalian hasilnya gimana, tapi memperhatikan diskusinya, berdiskusi bersama. Kalau saya gini sensei gitu, itu yang diharapkan gitu. Bukan gimana ya, apa sih, saya bingung ngejelasinnya kadang gitu dah pokoknya ya. Semoga perasaan saya tersampaikan. Minasani todokimasu yo ni. Itu saja hari ini. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada ya. Baik ya, jadi gambarimasu. Watashi mo gambarimasu kara. Watashi mo gambarimasu kara ne. Minasan dake janakute watashi mo gambarimasu kara. Hai. Mohon maaf sensei kalau saya ada salah kata atau apa gitu sensei, mau puasa sensei. Oh iya, sama-sama ya. Ya, mohon maaf ya. Sama-sama ya, mohon maaf lahir batin. Semoga puasanya lancar ya. Amin sensei. Ya, makasih udah ngingetin ya, Adam. Sip ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak ada ya. Terus oh ya, kemarin itu saya baru ikut ini kayak komunitas gitu di Facebook ya. Namanya komunitas apa itu? Penerjemah bahasa Jepang, powered by Kijang kalau nggak salah. Itu saya baru ikut ya. Siapa tahu nanti saya bisa berteman sama yang punyanya, terus bisa ngajak dia ngobrol di sini kali ya. Nanti kita coba lihat kemungkinannya ya. Jadi kalian bisa dapat pandangan dari praktisi yang benar-benar banyak nerjemahin sama interpreter gitu ya. Semoga ada kabar baik ya ke depan. Oke, itu saja dari saya hari ini ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Watashi mo gambarimasu kara. Minasan mo zehi ganbatte kudasai. Hai. Ya. Otsukare desu. Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hai. Otsukare sama desu. 失礼します。はい、失礼します。